Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para peserta Dana Amanah Nusantara se-Indonesia yang bertahun-tahun dibohongin. Jadi begini, saya mau menganalisa bagaimana apa yang sebab terjadi ini. Jadi kan saya kemarin bilang tuh antara Pajajaran, Majapahit sama Mataram itu tidak akan pernah bersatu dan ICS-nya itu sendiri-sendiri. Jadi hasil dari penelusuran yang ada ialah para orang tua ini sebenarnya mengakali, ya mengakal-ngakali bukan mengakali. Jadi mumpung nih Aji mumpung. Nah, kebetulan ada jadi tumbal nih pion-pion yang ngakunya Ratu Adil, yang diakui Ratu Adil tuh. Ratu Adil tapi suka bongak, pembohong. Jadi mereka nih mau mengamankan aset-aset gudang yang memang sebetulnya para sesepuh yang orang tua ini yang menjaga tuh sebenarnya kan masih ada terah raja nih. Kalau Nile sama Agus nggak tahu lah terah dari mana, entah dari Abu Jahal, entah dari mana nggak tahu lah. Kalau Abu Nawas mungkin ya kan, karena kolak terus, dikolainnya terus, tahu dibongain, dibohongin terus anggota gitu. Jadi bakatnya mungkin dari Abu Nawas, tapi Abu Nawas tuh orang alim ya kan. Si Agus nih nggak ngerti anak Tuhan dia nih. Jadi bukan apa-apa. Itu mereka itu sebenarnya menyelamatkan diri sendirinya. Kenapa gitu saya bilang? Karena mereka mengamankan gudang-gudang yang yang selama ini tidak pernah dijadikan sistem, mau dijadikan sistem. Itu yang dikatakan Speed 103. Nah, nanti tinggal ini nih. Jadi tinggal nunggu kayak Tan Sudibyo kan, kayak yang pengusaha-pengusaha yang mungkin kekurangan modal lah itu nanti pakai mereka, nanti dirubah jadi Speed 102. Nah, itu dia. Jadi orang tua ini jadilah pemegang saham. Nampaknya sederhana, tapi orang kaya semua, triliun-triliunan. Jadi ini kan akhirnya korban-korbannya ini apa? Para anggota semua gitu, yang nggak paham ini tentang konspirasi-konspirasi mereka di tingkat tinggi nih, gitu. Jadi ya memang cemana kan? Ini memang realitanya sekarang tuh begitu gitu loh. Jadi Haji Mumpung diselesaikan untuk mengamankan, nggak ada lah cerita. Yang diamankan tuh keluarga sendirinya. Kalau kalian tuh dapat dapat apa sisa-sisanya, kalau sob dapat kuahnya, itu pun nggak tahu entah kapan. Jadi udah nggak bener, dia ini udah kehabisan akal. Apalagi dibilangnya ini untuk sedekah PPUI. PPUI itu apa? Lembaga bodong. Lembaga yang dari tahun 2015 atau 2016 itu berbohong terus sama orang. Disedekahin tuh apa? Bagus kalian sedekahin untuk mak bapak kalian yang udah meninggal, atau kalian sedekahi tetangga kalian ada janda, anak yatim piatu. Itu tolak bala betul-betul. Kayak mana membersihkan harta, sedangkan harta itu belum diterima gitu. Dalam Islam aja ya kita zakat fitrah itu membersihkan harta, ya kan? Udah gitu yang 2,5% itu termasuk juga itu yang membersihkan harta, tapi dapat dulu. Nah, kalau mau sedekah lebih-lebihnya ya mungkin untuk keberkahan, untuk menambah rezeki atau keselamatan kita dunia akhirat, itu terserah. Jadi, aduh, jangan dibodoh-bodohin lah sama bocah bodoh goblok Pinocchio nih. Jadi udah kehabisan akal si babi ini, ya. Jadi nggak ada itu sedekah-sedekah. Yang ianya kalian ini semua bagus sedekah sama saya, country sama saya, biar kan saya lepas tuh perjanjian gaib yang ada 3 di semua anggota nih. Biar kalian tahu ya. Boleh kalian cek kalau kalian ada guru, abah, sesepuh, ada tuan guru atau apa yang mungkin diberikan anugerah Allah kasab. Nah, kalian tanya apa yang mengikat perjanjian maut kalian di situ. Ya. Ada 3 hal kalau divisualisasikan. Pertama, itu ada namanya dia berbentuk siluman atau jin yang dia bentuknya bertanduk 3 panjang. Nah, itu yang bakal merobek nyawa kalian sehingga sampai terjadinya mati buta lumpuh. Ya. Yang kedua, kalian itu dikawinkan sama apa? Jin-jin. Jadi ada kawin jin. Yang artinya apa? Itu yang menjadi godaan kalian. Nah, istilahnya setan uang yang akan menggoda ketika kalian menerima duit sehingga kalian tersilap, sehingga 8 keturunan kalian akan sengsara kalau kalian nggak hati-hati. Ya. Kenapa? Karena bangsa jin ini kalau udah dikawinkan, mungkin kalian nggak paham omongan saya, cuman kalian boleh tanya tuan guru, kalian kasih TC saya ini betul apa enggak, saya tantang. Jadi itu yang nanti akan menuntut kalian secara kegaiban, karena memang Allah ciptakan iblis jin siluman itu memang untuk itu ya, untuk menggoda, untuk merusak. Itu yang akan menuntut sampai merusak keturunan kalian. Yang ketiga ada yang namanya jin siluman yang bentuknya seperti ubur-ubur besar, bertaring. Nah, itu tergantung tuh. Ada yang nyangkut ke dada, ada yang ke bahu, ada yang ke kepala. Makanya ada beberapa orang yang sudah saya lepas selama ikut dakwah ini,
dadanya sakit, perutnya sakit, kepalanya sakit. Ketika dilepas semua, alhamdulillah. Nggak ada kita pakai sekian harus sekian, nggak ada gitu. Apa ulah sedekah-sedekah kayak gitu. Akhirnya apa yang terjadi? Mereka yang sudah dilepas, mungkin ada beberapa orang tuh ada yang tidurnya nyenyak, ada yang kepalanya selama ikut da'u ini sakit jadi lepas gitu, perutnya yang dadanya sesak juga lepas jadinya, yang mungkin kakinya sering nyeri atau apa sholat payah jadi lepas. Jadi aduh, ini Rabu Lawangkurajo bro, bukan kaleng-kaleng ya. Mau kau tantang aku, ayo kita jumpa di mana. Nah, tinggal kau pilih mau koyak di mana kau. Nah, mau kau bawa backing kau, mau kau bawa ajudan-ajudan siapa sih, brongos beringas berangas tuh yang gemuk-gemuk itu, ayo tinggal kau pilih mau cara halus atau cara kasar. Ya, udah cukup kebohongan-kebohongan kau buktikan aja sama anggota yang sudah mau mati, sudah pada mati, sudah bercerai, sudah ada rumah yang disita, sudah ada yang mau dipenjara, sudah ada yang lumpuh, stres segala macam. Memang bajingan kalian, sama aja kalian orang tua sama Agus. Perlu kalian kontri-kontri, bagus kalian kontri sama aku, ya kan? Nah, kau kirim, kalian cari tuh di grup, mungkin ada tuh 1-2 orang yang tahu tuh nomor saya tuh atau apa. Cari, nah, perlu banyak-banyak, 500.000, 200.000, 100.000. Nah, capek kali kalian kayak gitu. Jadi nggak ada. Saya udah buat kuncinya. Ketika mau menerima, ya kan? Cukup kita harus waspada, merasa takut, merasa khawatir tentang hisab yang mau diterima. Kedua, ya, yang saya menjadikan pakem kepada kalian semua, kalian harus berhura-hura dalam bersedekah dan sederhana untuk hidup kalian. Artinya rezeki itu hanya Allah seteguk apa ya, seteguk air, nasi sepiring itu kenyang ya, nggak perlu yang berlebih-lebihan. Jadi itu ya, nggak ada. TPW itu lembaga bodong, lembaga yang selama ini menipu orang. Apa pula kalian sedekahin? Logikanya di mana? Itu aja mau saya sampaikan. Jadi nggak perlu lah. Saya memang kemarin janji TC, nggak TC lagi kan terakhir kan. Cuma saya TC karena kan sampai waktu yang tidak ditentukan. Ya saya mau menentukannya kapan terserah lah. Mulut-mulut saya kok. Atas izin Allah juga kok saya begini. Jadi hati-hati dengan pengelabuan ini ya. Apa kaitannya dengan gaib-gaib? Macam betul kali. Yang dijaga gaib disedekahi. Jadi disedekahinnya tuh apa sekarang? Jadi sudah ada yang diajarkan setiap agama masing-masing. Rasulullah sudah mengajarkan hal segala macam. Diri sendiri. Jadi nggak mau berapa kali kalian diapain syukuran sedekah, duitnya aja nggak dapat yang ianya kalian dibodoh-bodohin terus. Stop kontri sudah. Manusia babi ini takutnya cuma sama uang, sama Tuhan dia nggak takut karena dia anak Tuhan, dia istimewa dia. Malaikat Israfil nungkar nangkir itu disogok dia semua. Ya, sampaikan salam aku ya sama si Agus babi ini. Ya, udah cukup ngeles kau, berbohong kau buktikan sama anggota. Ya, yang sudah kalian belok-belokkan, kalian pola-pola yang seharusnya 2012 itu di tahun 2023 bulan 12 itu sudah diselesaikan satu sistem yang malah kau jelek-jelekin. Memang babi kau. Sama aja laki bini babi kalian. Ya, nggak ada ratu-ratu adil. Siapa bilang koletral itu cuman orang tuh yang nyairkan? Kalian pikir Haritanu Sudibyo itu dari uang mana? Kalian pikir pejabat-pejabat ini selama ini yang punya perusahaan-perusahaan termasuk 9 naga itu dari mana duitnya? Nggak, kalian sekalian aja kalian anggap itu si Tan Sudibyo atau yang 9 naga itu Akong Adil, Raja Adil atau segala macam. Kalian nggak tahu konspirasi, kalian nggak tahu rahasia-rahasia dalam. Saya bongkar, nggak ada ratu-ratu adil tuh. Nanti ratu adil, ketika nanti akhir masa yaumil akhir, ketika ada Imam Mahdi di situ dia baru turun. Nggak ada yang diakui mengakui, maka diri kita yang pribadi yang masing-masing mengakui seperti Imam Mahdi. Dia tidak mengakui diri dia sebagai Imam Mahdi, tapi para umat ya, yang mengakui beliau. Jadi ini hal yang simpel, pembohongan yang sangat goblok. Kalau diikutin ya Allahu a'lam bishawab lah. Nanti aku bilang goblok sakit hati kan gitu. Tapi kalau Agus sah tuh dibilang goblok babi, Pinocchio. Semakin bohong semakin buncit. Nah, jadi nggak ada itu ya. Bagus kalian kontri sama aku, kan disuruh nyala paling tak minta kontri ya, bagus kontri sama saya. Aku lepas itu. Mau berapa kalian kasih terserah. Nah, ya kan, uang begadang ya kan, capek kali kayak gini. Nggak perlu nggak kayak gitu-gitu. Yang dianya nyari kontri untuk makan, ngasih makan apa, orang itulah semua. Nah, mungkin bini si Agus tuh 3 ya kan, mau dikasih makannya. Rumah kontrakan dia tuh yang besar itu untuk ngisi bensin ya kan.
Plat nomor Alphardnya W Agus katanya gitu. Begitu mau jalan-jalan digantinya sama plat asli dia ya kan, B apa tah B entah apa ya kan, kamuflase aja Gus mau bohongin orang kau. Ngasih ongkos ke direksi, ke ini ke itu, ngasih uang pulsa, ngasih uang beras, ngasih apa, lah tai kucing kau Gus. Oh salah, capek, bagus kalian ngasih makan anak bini kalian daripada ngasih makan orang itu. Masalahnya kalian dari berjanji dibohongi, berjanji dibohongi, berjanji dibohongi, berjanji dibohongin. Nah, laknatullah sama mereka, aminkan, mudah-mudahan mereka terkena azab jika mereka zolim, amin ya Allah. Mudah-mudahan mereka orang-orang yang zolim ini, yang selama ini berbohong, diberikan azab yang setimpal, amin ya Allah. Berikan hidayah mereka, apabila hidayah itu tidak terjemput maka azablah mereka ya Allah, amin ya Allah. Itu aja mau saya sampaikan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.